يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Hal antum musta'idun al-an? Taib, nabda biidnillahi ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Taib, kita sekarang sampai pada poin 17 halaman 10. Alaysa kadzalik? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedikit sebagai muqaddimah yang sudah antum insyaallah pelajari bersama. Di antara minhaj firqatin najiyah, annal firqatan najiyah ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tunkir at-turuq al-mubtada'ah. Di antara metode kelompok yang selamat adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan mengingkari semua kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok ahli bid'ah. Ini sesuatu yang sudah paten, yang sudah baku. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Tidak boleh digembosi. Bahkan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Yang membantah alil bid'ah termasuk mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk usul dakwah salafiyah. Termasuk prinsip-prinsip dakwah salafiyah membantah al-mukhalif yang menyelisihi akidah ataupun manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu bagian dari at-tasfiyah wa tarbiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Intinya sekali lagi, inilah salah satu manhaj dakwah salafiyah yang harus kita pahami, yakini, dan kita amalkan. Yaitu membantah,
membongkar kedok ataupun kesesatan penyimpangan entah perorangan atau kelompok dakwah. Tujuannya tidak lain tidak bukan tadi memurnikan Islam dari kotoran yang menempel agar kaum muslimin tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan inilah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah setelah menyebutkan siratal mustaqim, Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah selesai menyebutkan jalan orang beriman, Allah sebutkan jalan orang-orang kafir, orang-orang al-munafik. Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan orang-orang yang keliru, yang sesat, yang menyimpang. Di antaranya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala tentang penyimpangan kelompok Jama'atut Tabligh. Ini sekali lagi merupakan salah satu praktek ahlu sunnah yang berkaitan dengan manhajnya tadi. Maka sungguh batil, sungguh sesat kalau ada yang menyuruh para santri belajar kepada kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat bertentangan dengan akidah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama getol mengingkari, membantah, memvonis mereka keluar dari ahli sunnah. Kok malah ahli sunnah disuruh belajar kepada ahli bidah. Ini sekali lagi ada yang konslet dari oknum orang tersebut, wajib diwaspadai. Salah satu contohnya di sini sekali lagi para ulama getol untuk membongkar kedok kesesatan kelompok-kelompok sesat seperti pada waktu yang lalu kesesatan kelompok Ikhwan Muslimin. Sekarang kelompok Jama'atu At-Tabligh. Yang mana para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang kesesatan mereka. Ya. Di antaranya kata Syekh Muqbil, wa amma Jama'atut Tabligh, adapun kelompok Jama'atut Tabligh, maka silakan dengarkan, silakan simak apa yang ditulis oleh Al-Akh Al-Fadil Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wassabi. Faqala hafidhahullah. Cuma sekarang beliau setahu ana sudah rahimahullah. Ya, ini pada waktu Syekh Muqbil masih hidup dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wassabi, salah satu masyayikh dari negeri Yaman, rahimahullah ta'ala, beliau punya banyak karangan karya ilmiah, di antaranya Ishruna Ma'khadan ala Jama'atit Tabligh. 20 kritikan bantahan terhadap kelompok Jama'atut Tabligh. Beliau juga punya Ishruna Ma'khadan ala Sururiyah. Ya, namun yang disebutkan di sini berkaitan dengan sebagian penyimpangan kelompok Jama'atu At-Tabligh. Kata beliau, mereka Jama'atut Tabligh ya'maluna bil ahaditsi dha'ifah. Mereka menjadikan hadis-hadis yang lemah, bal wal maudhu'ah, bahkan yang palsu, wa mala aslalaha, dan bahkan hadis yang tidak ada asalnya sebagai landasan ajaran mereka. Mereka menjadikan hadis-hadis yang lemah, palsu, bahkan yang tidak ada asalnya sebagai sandaran ajaran mereka. Sedikit membedakan dengan para ulama yang terkadang mereka menyebut hadis-hadis dhaif dalam buku-buku mereka. Ini bedanya dengan ahli bidah. Kalau ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah ketika menyebutkan hadis yang dhaif, yang lemah misalnya, itu yang pertama hanya untuk lil istiqnas atau untuk sampingan, bukan apa yang utama. Ya. Mereka membahas suatu permasalahan, misalnya mereka sebut misalnya 5 hadis, yang 4 hadis sahih, yang 1 dhaif.
Ini sebagai apa? Pelengkap saja, bukan yang utama. Yang utama hadis yang apa? As-sahihah. Jadi itu. Bedanya dengan ahli bidah. Mungkin ada syubhat. Bukan sebagian ulama dalam buku-buku mereka terkadang menyebut hadis yang dhaif. Kita katakan kalau ahlu sunnah menyebutkan hadis dhaif dalam sebagian kitab mereka, itu untuk sampingan pelengkap saja. Yang utamanya hadis-hadis yang apa? As-sahihah. Yang kedua, kadang ulama salaf menyebutkan dengan periwayatannya. Dan kata para ulama, man ahala faqad bari. Barang siapa yang sudah menyebutkan perawi-perawinya, periwayatannya, sanad hadis tersebut, maka silakan yang datang setelahnya untuk membahas sendiri, meneliti sendiri, sahih atau tidak. Mereka sudah berlepas tanggung jawab. Namun yang paling inti tadi, bedanya dengan ahli bidah, kalau ahli sunnah menjadikan sandaran utama mereka dalam berdalil, berakidah, hadis yang sahih. Kalaupun disebutkan hadis yang dhaif, ini sekedar pelengkap saja. Ya, ini sekali lagi harus dipahami. Kita mau insya Allah sebutkan beberapa bukti tentang hal ini, ya, karena penjelasan di kitab ini ringkas, hanya menyebutkan poin-poin intinya saja. Kita mau tambahkan dari penjelasan ulama yang lain yang juga membongkar kedok mereka. Ini alhamdulillah kita bawakan sebagian kitab-kitab para ulama yang membantah, yang membongkar kesesatan kelompok Jama'atut Tabligh. Di antaranya Haqiqatu Da'wah ilallahi ta'ala wa makhtusat bihi Jaziratul Arab. Hakikat dakwah kepada Allah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad bin Abdurrahman Al-Husayn. Syekh Sa'ad Al-Husayn, ya, ringkasnya Syekh Sa'ad Al-Husayn. Beliau termasuk pakar dalam masalah ini karena beliau pernah hidup bersama mereka. Insya Allah kan kita nukilkan sebagian dari buku ini berkaitan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Syekh Mukbil dari ucapan Syekh Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahumullah ta'ala. Demikian pula yang paling tebal di sini yang kita bawa, Al-Imam Al-Albani wa Jama'atut Tabligh, karya Syekh masyhur Hasan Salman. Ini sekitar 664 halaman. Ya. Dan salah satu keistimewaan buku ini dibandingkan yang lainnya, buku ini spesial sebagaimana dalam judulnya, Waqafatun ma'a jama'atit tabligh fi tadlisihim ala syuyukh wal ulama. Buku ini beliau tulis spesial untuk membongkar kelicikan jamaah tabligh yang membawakan ucapan ulama ahlu sunnah yang dikira bisa melegalkan kesesatan mereka. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz yang dikatakan itu kayak ucapan Imam Syafi'i al-Qaulul Qadim. Di antara kebiasaan mereka, mereka menipu para ulama. Ini kalau hizbiyin, kalau ahli bidah seperti itu. Kalau kita dituduh seperti ini, kita minta bukti. Seperti yang kita bantah orang-orang itu. Tapi nggak dibawakan bukti-buktinya. Itu tuduhan dusta mereka. Kalau kita alhamdulillah bertanya kepada para ulama, kita sampaikan apa adanya. Ya, kalau kita dituduh merekayasa pertanyaan, silakan tunjukkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Fa illam ta'tu bi burhanin fa kuntum minal kadzibin. Ya, itu. Namun merekalah yang kadzabun. Intinya sekali lagi, Syekh Masyhur Hasan Salman menulis buku ini setebal tadi 600 halaman, hanya satu, poin intinya untuk membongkar tipu daya kelompok Jamaah Tabligh yang merekayasa fatwa para ulama ahli sunnah, di antaranya Syekh bin Baz,
rahimahullah ta'ala. Dan ana juga ada buktinya. Ini buku yang terjemahan ya, terjemahan mereka. Menyingkap tabir kesalahan atau menyingkap tabir kesalahpahaman terhadap jamaah tabligh oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Seolah-olah apa? Syekh Abdul Aziz bin Baz membenarkan ajaran mereka. Nah, ini dikupas tuntas oleh Syekh Masyhur dengan juga berkaitan dengan fatwa ulama yang lain. Yaitu terkadang mereka menggambarkan jamaah tabligh kelompok dakwah yang semangat berdakwah di jalan Allah dan sebagainya. Mereka gambarkan bukan pada apa fakta yang ada. Maka muncul pujian dari para ulama tersebut. Yang namanya ulama tidak paham ya hal-hal yang gaib yang mereka sembunyikan. Contoh di sini. Bahkan mereka juga mengkelabuhi raja di Arab Saudi sana. Contoh yang kita sampaikan dari terjemahannya di sini. Misalnya, kelompok tersebut mengatakan adapun tujuan-tujuan jamaah dan pribadi-pribadinya sebagai berikut. Meninggikan kalimat tauhid dan memikirkan rahasia-rahasia yang termuat dalam kalimat yang suci ini. Sehingga kesan-kesannya tampak di seluruh perbuatan dan keadaan. Maksudnya apa? Mereka juga berdakwah kepada kalimat at-tauhid. Tidak disampaikan bagaimana pemahaman tauhid mereka. Yang kalau diperinci lagi, tauhid yang mereka tinggi-tinggikan adalah tauhid rububiyah. Seperti yang tergambarkan dalam kata mereka usulus sittah. Mereka punya 6 prinsip dasar. Yaitu kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, la ilaha illallah, yang mereka artikan dengan tidak ada al-khaliq, tidak ada ar-razik kecuali Allah. Itu inti tauhid kelompok jamaah at-tabligh. Tapi itulah yang mereka kesan-kesankan. Bahkan ketika tokoh mereka, yaitu Syekh Muhammad Ilyas, tokoh mereka, pendiri mereka, mengirim surat kepada raja di Arab Saudi, Raja Abdul Aziz yang pertama, Ali Saud, dipuji-puji sang raja dengan kata-kata, ini sesuai dengan terjemahan yang ada, ini tokoh golongan mereka sini yang menerjemahkan. Dikatakan bahwasanya kami memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada Paduka untuk meninggikan urusan Islam, menghidupkan sunnah, pemimpin alam, dan menyebarkan akidah yang benar, yang jauh dari kotoran-kotoran kekufuran dan syirik. Ya, ini sekali lagi pujian betul pada tempatnya. Cuma mana praktek mereka terhadap yang mereka puji? Ya. Bahkan mereka di kitab ini sendiri, ketika ada yang mengkritik, kalian jamaah tabligh tidak mau nahi mungkar, mereka mengiyakan. Ya. Di buku ini juga halaman, ya, kita tidak membantah kecuali dengan bukti. Ada syubhat kata mereka, jamaah tabligh tidak mencegah dari kemungkaran dan tidak menyuruh kepada kebaikan dengan cara yang benar. Maka dijawab oleh penulis ini keluaran Madinah sesuai dengan tulisannya, tapi dari Pakistan. Ya. Sebagaimana yang telah kami terangkan sebelum ini bahwa tidak termasuk dalam metode jamaah tabligh pengingkaran terhadap pemilik kemungkaran. Jadi penulis buku dari kelompok jamaah tabligh meyakini yang paling benar itu sekarang hanya amar ma'ruf, tidak perlu nahi mungkar. Ini jelas menyelisih apa? Al-Quran dan Sunnah. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiruhu biyadihi. Kuntum khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini metode Al-Quran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka enggak mau. Ya, dengan alasan pengingkaran terhadap pelaku kemungkaran dalam masyarakat yang didominasi oleh kebodohan, kefasikan, tidak menghasilkan manfaat. Kata mereka, nahi mungkar sekarang itu enggak bermanfaat, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas apa? Menentang ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun sekilas, ini intinya sekali lagi, kelompok mereka berusaha untuk melegalkan ajaran mereka dengan menyebarkan fatwa-fatwa para ulama yang cocok dengan mereka, dan itu pun muncul dari rekayasa pertanyaan mereka. Ya.
Mereka tidak mau mengambil fatwa ulama yang terakhir. Di antaranya tahdiran para ulama terhadap mereka. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman di sini menyebutkan wa'lam akhil qari anna hadal kitab maudhu' asalatan li dirasati dhahirati tadlisi tablighin alal ulama. Ketahuilah wahai para pembaca yang mulia, kitab ini ditulis secara asal untuk mengkaji, untuk membongkar kedok penipuan jamaah tabligh atas para ahli ulama. Ya, di antaranya disebutkan di sini yaitu mereka menyalahgunakan fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka hati-hati. Ada orang-orang yang suka talbis wa tadlis, ya. Mengambil fatwa para ulama yang cocok dengan hawa nafsunya, meninggalkan ucapan-ucapan mereka yang banyak. Contoh yang akhir-akhir ini juga dipakai oleh sebagian oknum yang mengaku dai sunnah, dai salafi, yaitu membawakan fatwa Syekh Al-Albani tentang bolehnya mendoakan Sayyid Qutb dengan rahimahullah. Terus diulang-ulang. Apakah tidak ingat bagaimana tahdiran ulama terhadap kesalahan-kesalahan Sayyid Qutb tersebut? Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala dalam YouTube ada itu ceramah beliau singkat, bahwasanya orang-orang yang menampakkan hal tersebut mendoakan ahlul bidah dengan rahimahullah, ini sekali lagi kata beliau suatu kekeliruan. Ya, inginnya untuk membantah yang enggak mau mendoakan sama sekali, mengharamkan mendoakan, namun apa ditampakkan di dalam ini juga keliru, karena itu akan mengundang orang mengikuti ahlul bidah tersebut. Ya. Dan kata Syekh Masyhur Hasan Salman, yang paling tahu tentang fatwa ulama murid-murid mereka langsung. Di antaranya masa jamaah tabligh, yang paling tahu tentang fatwa Syekh bin Baz, terutama yang paling akhir murid beliau di antaranya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, yang mana Syekh Saleh bin Fauzan sangat keras terhadap kelompok jamaah tabligh ini. Ya. Insyaallah akan kita baca sebagainya nanti biidznillah ta'ala. Ini di antara salah satu referensi tentang masalah ini. Al-Imam Al-Albani wa Jama'atu At-Tabligh. Yang lebih klasik lagi istilahnya, senior lagi, yaitu kitab Al-Qaulul Baligh fit Tahdhir min Jama'ati Tabligh. Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Beliau banyak menukil dari ulama dari negeri mereka sendiri yang membantah kelompok ini. Salah satu tujuan kita mendatangkan referensi ini, paling tidak antum sebagai tulabul ilmi, apalagi sebagai duat, sebagai ustadz, harus kayak referensi, paham referensi. Kalau menulis, mengajar, tahu referensinya. Jangan hanya hasil rekayasa akal antum sendiri, atau ngambil dari saku antum sendiri kemudian nulis, nggak ada referensinya sama sekali. Itu tidak ilmiah. Maka ini salah satu tujuan kita sering mendatangkan referensi, entah di kajian langsung live seperti ini atau kajian online, sering kita bawakan agar sekali lagi bagi tulabul ilmi harus sering-sering rujuk kepada referensi. Jangan hanya pakai khayalan sendiri atau halusinasi. Ya. Ini Al-Qaul Baligh fi Tahdhir min Jami' Tabligh oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri yang meninggal tahun 1413 Hijriah. Kemudian juga referensi yang sudah pernah kita bawa bulan yang lalu, Al-Maurid Al-Adbuz Zulal. Siapa yang tahu karya siapa ini? Waktu kita bahas tentang Ikhwan Muslimin, ini referensinya. Siapa penulisnya? Man yastaqid. Nggak ada yang bangun ini.
Manil mu'allif? Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Sudah kita sampaikan. Buku ini membantah kelompok Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh dan juga kelompok Sururiyah. Ini yang agak tebal-tebal ya. Kemudian yang paling tipis ya atau kuteb ini Kasfus Sitar amma tahmiluhu ba'du da'wat min akhtar. Karya Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini. Syekh Muhammad bin Nasir Al-Uraini. Alhamdulillah kuteb ini sudah kita terjemahkan dan sudah diterbitkan, namun wallahu alam masih ada atau tidak bukunya. Sudah lama ini. Dakwanya Jamaah Tabligh. Ini kita alhamdulillah terjemahkan dari buku tadi, Kasfus Sitar. Ya, kalau mau memfotokopi silahkan ini. Kemudian ada lagi ini ringkasan Al-Mujiz Al-Baligh fit Tahdhir min Firqati Tabligh oleh Abdullah bin Mubarak Al-Qahtani. Taib itu sekilas beberapa referensi dan masih banyak yang lainnya. Yang lebih tipis lagi ini buletin, ya, ini buletin manhaj. Dulu kita di Madinah ada terbit buletin yang diterbitkan Maktabah Al-Furqan. Judulnya Aqwalu Ulama'i Sunnah fi Jama'ati Tabligh. Ya, Aqwal Ulama'i Sunnah fi Jama'ati At-Tabligh. Di awal muqaddimah disampaikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tadi, bahwasanya disampaikannya fatwa-fatwa ulama ini karena didapati banyak dari kelompok ini yang menyalahgunakan fatwa para ulama. Ya. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Baik. Sekarang kita mau tunjukkan tadi bukti-bukti mereka suka bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif, palsu, bahkan yang tidak ada asalnya. Ini dari kitab yang tadi pertama, Haqiqatud Da'wah Ilallah oleh Syekh Sa'ad Al-Husayn. Beliau membongkar kedok ini dari referensi mereka sendiri. Di antara referensi induk mereka, terutama untuk selain Arab, yaitu buku namanya Tablighi Nisabun, atau kalau istilahnya Manhaj Jamaah Tabligh. Ya. Dalam buku itu, ya, kata Syekh Sa'ad Al-Husayn, wa kitab Tablighi Nisab li Muhammad Zakaria, tokoh mereka, ulama mereka, li ghairil Arab fi fadailil a'mal. Buku itu berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal. Kata Syekh, wa yaqumu 'alal qissah wal hadisid dhaif. Manhaj mereka itu didasari oleh dongeng-dongeng. Banyak kasus seperti ini. Ya, untuk menarik orang-orang awam, orang-orang bodoh, mereka kasih cerita-cerita misalnya tentang keutamaan khuruj, keutamaan berdakwah ala mereka. Dikisahkan mereka tersesat di hutan, kemudian tiba-tiba ada restoran di tengah hutan. Mereka makan, minum. Itu karomahnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya seperti itu. Dalilnya mereka dongeng-dongeng. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika membantah mereka menceritakan di antara kisah yang mereka bawakan ketika mereka khuruj di mungkin tengah gurun pasir atau di tengah-tengah jalan yang sepi, tiba-tiba mogok karena bensinnya habis. Lalu salah satu dari mereka mengisi mobil tersebut dengan air mineral dan jalan. Itu ya kisah-kisah dongeng-dongeng fiktif ala mereka yang mereka jadikan sandaran untuk berdakwah di jalan Allah. Itu makanya katakan di sini buku ini hanya berlandaskan kepada dongeng, wal hadisid dhaif, hadis yang lemah, wal maudhu, yang palsu, wal khurafah, kekhurafatan, wal bid'ah ghaliban secara umum. Wala yakhlu minasyirk,
bahkan tidak lepas dari kesyirikan. Ya. Contoh, ya, kata Syekh Sa'ad Husain, wa ala sabilil misal, fa inna kitab tabligh nisab wa huwal kitab al-wahid li ghairil arab fi manhaj jama'atit tabligh. Yadhummu ila janibil ayat wal hadis sahih wa da'wa ilal khair ma ya'ti. Di antara isinya al-hassu ala safar ilal madinatil munawwarah bi qasdi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal hajj. Mereka menganjurkan orang yang selesai haji untuk ziarah ke kubur Nabi. Dalilnya apa? Man hajja falam yarzurni faqad jafani. Orang yang selesai haji enggak mau menziarahi kuburku, maka dia telah kurang ajar kepadaku. Padahal ini hadis maudhu kata para ulama. Disebutkan referensinya di sini oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Maudhu'at. Imam Dhahabi mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Paham? Paham enggak? Fahim atau naim? Yang kedua, tadi isinya hadis dhaif atau bahkan maudhu, palsu. Al-hasu ala tawajjuh li qabri sallam bidu'a al-ati. Dalam buku yang merupakan pegangannya Jamaah Tabligh, di situ ada anjuran untuk menghadap ke kubur Nabi ketika doa dengan mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka syafa'ata. Ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Apa hukum ucapan ini? Syirik besar. Minta syafaat kepada Rasulullah. Padahal kulillahi syafa'atu jami'ah. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, syafaat semua milik Allah. Kok mintanya kepada ini? Isi apa? Buku induk pegangan Jamaah Tabligh. Isinya apa? Makanya yang disampaikan oleh mereka kepada para ulama, kepada tadi Raja Abdul Aziz tidak sesuai dengan hakikat dakwah mereka. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan dalam sighatus salam alal umarain radhiyallahu anhuma, bahkan ucapan salam mereka kepada Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan ji'nakuma natawassal bikuma ila Rasulillah. Kami mendatangi kalian berdua, wahai Abu Bakar wa Umar, untuk bertawassul lewat perantara kalian berdua kepada Rasul, liyashfa' lana, untuk beliau memberikan syafaat kami. Ini disebutkan oleh beliau referensinya tadi, kitab Tabligh Nisabun, ini kalau disebutkan halamannya 115. Ini Ahlus Sunnah kalau membantah dengan apa? Bukti yang nyata, bukan dengan tuduhan dusta. Sebutkan referensinya. Di dalam kitab tadi, apa nama kitabnya? Apa kitabnya? Tabligh Nisabun. Disebutkan di situ anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhraja yadahu min qabrihi liyatamakan asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai fil qarni sadis al-hijri min takbiliha ala mar'a min tis'ina alfi muslimin. Ini diantara khurafat mereka yang disebutkan dalam kitab mereka bahwasanya Nabi mengeluarkan tangan beliau dari kuburan beliau agar Syekh Ahmad Rifai yang hidup di abad 6 Hijriah bisa mencium tangan Rasul. Ma ra'yukum? Hah? Sahih? Ini khurafat mereka. Kalau ini terjadi, para sahabat lebih apa? Utama. Ya. Ini sekali lagi, bisakah orang-orang seperti dijadikan sebagai panutan apalagi dalam berdakwah di jalan Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini buku induk mereka, ini bukan halusinasi atau tuduhan dusta, ini bukunya, referensinya ada. Ya. Yang lebih parah lagi, Anal Ka'bata tadhhab ila ba'dis salihin fi amakinihim. Ya, kalau antum tingkatan syariat, antum yang datang ke Ka'bah untuk tawaf. Kalau sudah tingkat wali, Ka'bah yang tawaf di mereka. Hal hada dinul Islam. Hah? Nabi saja kalau tawaf datang ke mana? Baitul Al-Haram. Para sahabat. Ini tidak.
Dan tidak aneh, ini adalah ajaran kelompok tasawuf yang ekstrim. Dan memang pendirinya dari golongan mereka. Sama dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Penuh dengan khurafat. Ya. Ini sekali lagi disebutkan dengan referensi-referensinya. Ini kalau mau tadi. Tabligh Nisabun Fadailul Had oleh Muhammad Zakaria. Halaman 131. Juga halaman 88 tadi. Ya, ini semuanya ada dalam buku ini. Ini salah satu contoh saja. Poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua, tujad fihim bid'aun katsiratun. Banyak bid'ah-bid'ah di tengah mereka seperti tadi. Mengharuskan orang apa? Datang ke kuburan Nabi selesai haji. Tidak ada kaitannya. Ibadah haji itu di kota Mekah saja. Ya. Tidak ada kaitan dengan ziarah ke Masjid Nabawi atau bahkan ke kuburan Nabi. Dan hadis yang mereka pakai hadis yang maudhu, palsu. Bal inna da'watahum mabniyah 'alal bid'ah. Bahkan dakwah mereka dibangun di atas kebid'ahan. Ya, di antaranya it'amudu da'watihim al-faqri huwal khurud bihada tahdid. Karena mereka ketika berdakwah memakai metode yang mereka karang sendiri. Yaitu kalau orang sudah ikut jamaah tabligh, disuruh dakwah setiap bulan 3 hari berdakwah. Padahal dakwah mereka ala jahlin walaysa ala ilmin. Orang baru tobat dari maksiat disuruh berdakwah. Padahal metode dakwah ala Rasulillah ala basirah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basirah, di atas basirah. Kata Abdullah bin Abbas, ay ala ilmin, di atas ilmu. Kalau mereka berdalil itu para sahabat disuruh apa? Berdakwah oleh Rasul SAW. Ini mereka apa? Mengambil sepotong. Mereka enggak mengambil kelengkapannya. Yaitu yang diutus oleh Rasul bukan sembarang dari kalangan sahabat. Namun dari siapa? Kalangan para ulama. Seperti Mu'ad bin Jabal. Dikirim ke kota negeri Yaman. Dan beliau terkenal sebagai apa? Alim ulama al-halal wal haram dari kalangan sahabat. Ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ahla kitab. Yang diutus untuk berdakwah siapa? Para sahabat yang sudah paham ilmu. Bukan yang baru taubat, baru hijrah istilahnya disuruh langsung berdakwah. Yang baru taubat, yang masih jahil disuruh belajar dulu. Ini yang mereka apa? Tidak ambil. Ya. Mereka tidak paham akidah yang benar. Tak paham bagaimana salat yang benar. Namun disuruh apa? Berdakwah. Berdakwah ke jalan apa? Ini. Dakwah mereka di atas kebid'ahan karena dakwah mereka tidak didasari oleh ilmu. Dan pernah kita dengarkan sini dari tokoh mereka di negeri ini. Bahkan lebih dahsyat lagi. Ketika ingin melegalkan metode dakwah ala kejahilan ini, mereka istilahnya jatuhkan martabat Rasulullah SAW. Itu ada nggak tahu sekarang di YouTube masih ada atau tidak. Tokoh mereka mengatakan bahkan Nabi berdakwah tidak di atas ilmu. Buktinya apa? Karena Al-Quran belum sempurna pada waktu Rasul berdakwah, belum komplit. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi untuk menutupi aibnya, kesesatannya, mengkambing hitamkan Rasulullah SAW. Padahal Allah jelas-jelas dalam ayat ini mengatakan Rasul berdakwah ala basirah, di atas ilmu. Rasul tidak mungkin berdakwah tanpa apa? Ilmu. Cuma itu ingin membenarkan ajaran mereka, mereka pun apa? Menjelekkan Rasul, menjatuhkan nama Rasul. Ini sama dengan kasus yang mencela-mencela dalilnya pakai nasikh mansuh dalam apa? Al-Quran. Untuk
menutupi kesesatannya, mengkambing hitamkan nasikh wal mansukh dalam Al-Quran. Ini lebih apa? Dahsyat lagi, dzulumatun ba'duha ala ba'din. Kegelapan di atas kegelapan. Ini juga terjadi di mereka. Untuk menutupi kesesatan mereka berdakwah tidak di atas ilmu, memakai kata-kata Rasul juga berdakwah tanpa ilmu. Buktinya apa? Al-Quran ketika itu masih belum lengkap. Padahal sudah kita ketahui bersama, Rasul tidak akan mungkin menyampaikan syariat kecuali sudah turun apa? Wahyu. Itu namanya apa? Rasul berdakwah di atas ilmu meskipun Al-Quran belum apa? Sempurna. Itu bukan menunjukkan Rasul tidak berilmu ketika berdakwah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi jelas ayatnya tadi. Surat Yusuf kalau nggak saya 110. Qul hadhi sabili adu ilallah ala basirah. Ini yang tidak mereka apa? Amalkan. Dakwah di atas al-ilmu. Ya. Bahkan lebih parah lagi, mereka menghina para ulama dengan perumpamaan mereka. Lebih baik para dai yang keluar khuruj dibandingkan para ulama. Ibaratnya kata mereka, seperti sumur dengan sungai. Kata mereka ulama itu seperti sumur. Orang harus bersusah payah untuk apa? Menimbah air dulu. Tapi kalau sungai apa? Mengalir ke semua tempat. Itu ibaratnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi perumpamaan yang batil, yang sekali lagi kalaupun mereka dikatakan sungai, iya sungai yang penuh dengan apa? Racun dan ya kotoran. Na'udzubillahi min dzalik, yang enggak bermanfaat juga. Namun intinya tadi, jelas-jelas dakwah mereka tidak di atas basirah. Kemudian di antara bentuk penyimpangan mereka terhadap ayat tadi surat Yusuf 110, Qul hadhi sabili adu ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Inilah aku dan para pengikutku. Dakwanya ala basirah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan ini metode dakwah Rasul, berdakwah kepada at-tauhid, memerangi kesyirikan. Ini yang mereka tidak apa? Lakukan. Jangankan kesyirikan, kemungkaran, maksiat mereka enggak ingkari, apalagi apa? Kesyirikan. Maka dakwah mereka sebagaimana kata Syekh tadi, mabniyah ya ala al-bid'ah. Apalagi tambah dengan tadi, pengikutnya disuruh mengamalkan metode syariat mereka sendiri. Setiap bulan harus khurut 3 hari. Setiap tahun 40 hari. Seumur hidup 4 bulan lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka melakukan ini ta'abbudan, dalam rangka ibadah, bukan sekedar penjadwalan. Ya, seperti sekolah ada jadwal ngajar hari ini hari itu. Bukan sekedar itu. Mereka di sini ada bentuk apa? Ta'abbudan. Ya, bentuk apa? Beribadah dengan penjadwalan tersebut. Kemudian kata beliau, wa fi kulli usbu' jaulatan. Setiap minggu ada ya istilahnya pengembaraan. Jaulah fil masjid ala itu salifi. Jaulah ya keluar dakwah di masjid yang mereka salat di dalamnya, dan yang kedua berpindah-pindah tempat. Yang wajib bagi mereka belajar dulu, bukan berdakwah, bukan keliling. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa fi kulli yaumin halaqatan. Setiap hari ada 2 halaqah. Halaqatan fil masjid itu salifi wa tsaniyah fil bait. Dan mereka rata-rata tadi ketika di masjid bermajlis di antara mereka membacakan kitab-kitab mereka tadi. Yang enggak tahu sahih dhaifnya dan seterusnya. Ya. Walan yadau anis syakhs illa idza iltazamahu. Mereka tidak suka kepada seseorang kecuali yang ikut ajaran mereka. Inilah hizbiyah ala mereka. Ini ada buku kuteb yang juga lumayan bagus. Ithaful Mahara bil Muqaran al-Mukhtasara bainal firaqil mu'asirah. Ini buku perbandingan antara 3 dakwah. Dakwah Salafiyah, Ikhwan Muslimin, dan Jamaah Tabligh. Ya. Kita contohkan di sini di antara muqaranah perbandingannya masalah al-wala wal bara. Ya, masalah apa? Al-wala wal bara. Kalau dakwah salafiyah, kullu man taqada mu'taqadahum wa dana bima sataru fi kutubihim an Rasulullah sallallahu
fahuwa akhuhum wa habibun lahum fi ayyi buqatin kana ala wajil ardi. Kalau dakwah salafiyah wala wal baroknya, cinta dan bencinya itu di atas akidah. Setiap yang berakidah sebagaimana akidah para salafus saleh yang tercantum dalam kitab-kitab mereka, yang mereka ambil dari Rasulullah SAW, maka dialah saudara mereka, orang yang mereka cintai, di mana saja mereka berada. Namun kalau ikhwan muslimin yaqidunal wala wal bara fi dzawati askhasihim wa qiyadatihim mahma azumat mukhalafatum lil kitabi wa sunnah. Mereka mengikat wala dan bara pada person individu. Meskipun individu tersebut, person tersebut menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya. Faman kana munkharitan ma'ahum fahuwa wa huwa minal alqab mulamma'a wa in kana minal khurafiyin. Kalau menurut ikhwan muslimin dan juga jamaah tabligh, orang yang bersama mereka, bergabung bersama mereka, satu alma mater dengan mereka, maka diberikan gelar-gelar yang menyilaukan. Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Allama, padahal jahil murakkab. Ya. Meskipun minal khurafiyin, termasuk orang-orang yang khurafat. Ya, ini beda wala wal bara atau dasar wala wal baraknya antara dakwah salafiyah dengan dua kelompok tadi. Wala syakka anna bid'atun fid din ma anzalallahu biha min sultan. Tidak dilakukan lagi, itu adalah bid'ah dalam agama yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Taib nuasil as-salis ila al-khamis. As-salis yarawna anna da'wata ila tauhid tanfirun lil ummati. Mereka berpendapat dakwah kepada tauhid ini membuat umat lari. Ya. Jangankan dakwah kepada tauhid, mereka sih nggak paham apa itu at-tauhid. Seperti yang kita terjemahkan dari buku Kasyfus Sitar tadi, di antara yang dikritik oleh para ulama tentang tadi salah satu ajaran mereka. Ya, sudah kita sampaikan, mereka punya al-usul as-sittah, 6 prinsip dasar. Ya. Dan ini sudah kita alhamdulillah juga cantumkan dalam buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya. Di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Dan ini juga sekaligus membantah orang-orang yang masih membawa fatwa Syekh Utsaimin untuk mendukung mereka. Bahkan dari yang mengaku Ahlus Sunnah juga, dai-dai kondang Ahlus Sunnah juga masih memuji mereka dan membawakan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang lama, yang lampau, yang sudah mansukh istilahnya. Ya. Ditanyakan kepada beliau, ba'du man yufassir la ilaha illallah yufassiruha biqaulihi hiya ikhrajul yakin al-fasid minal qalbi alal asya wa idkhalil yakin as-sahih ala dzatillah annahu la khaliq illallah wa la razik illallah wa la mudabbir illallah fal hada tafsir sahih. Ini tafsirnya jamaah tabligh, bahwasanya la ilaha illallah adalah mengeluarkan keyakinan yang rusak dari hati terhadap segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang benar tentang zat Allah, bahwasanya Allah adalah sang pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada mudabbir kecuali Allah. Ini tauhid apa? Betul enggak mentafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah? Saya Allah yakin. Nah, kok nggak serempak? Kayaknya masih ada ragu-ragu ini. Nah, betul enggak mentafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah? Kenapa kok khata? Hah? Coba satu saja yang jawab. Hah? Enggak ada. Ajib. Yang pertama dari segi bahasa, al-ilah artinya al-ma'bud, berkaitan dengan uluhiyah.
Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya. Naam. La ilaha illallah yang dipahami oleh para nabi, para rasul artinya la ma'budu bihaqqin illallah ani ibudallah wastanibu at-taghut. Para anbiya wa rasul yang paling paham tentang la ilaha illallah, mereka sepakat mentafsirkan la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Dan juga kalau kita tambahkan lagi, seandainya ini makna yang benar, orang musyrikin sudah masuk Islam. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadat tafsir laisa bisahih. Ini tafsir yang tidak benar, li'anna tafsiraha ala hadal wajh la yatahaqqaq bi ila tauhidir rububiyah faqat. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan dan kita masukkan ke dalam pembahasan menyelami samudera kalimat tauhid. Yang keempat, yarawna anna da'wa ila sunnah tanfirun lil ummah. Mereka berpendapat dakwah kepada sunnah ini menjauhkan umat. Ya, dan sunnah ini luas maknanya. Di antaranya tadi, sunnah Rasul untuk membantah, mengingkari kelompok-kelompok sesat. Rasul mengatakan al-khawarij kilabu ahli nar satafsariqu hadhihi ummah ala 73 firqah. Tidak mungkin antum mendengarkan penjelasan itu dari mereka. Ya. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul bukan hanya apa? Masalah siwak. Sunnah Rasul mengatakan Allah fis sama. Itu enggak ada pada mereka. Akidah mereka bukan seperti itu. Ini yang dimaksud dengan apa? Yarawna anna da'wa ila sunnah tanfirun lil ummah. Yaqulu Amirun bil Hudaidah. Salah satu tokoh mereka, ini karena Syekh Abdul Wahab Al-Wasabi tinggalnya di suatu wilayah namanya Al-Hudaidah di Yaman. Beliau menyaksikan sendiri tentang ucapan tokoh Jamaah Tabligh di sana. Yang mana tokohnya mengatakan bid'atun tajma'un nas khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Bid'ah yang menyatukan umat lebih baik daripada sunnah yang memecah belah umat. Ini ajaran Hizbiyun, Al-Harakiyun, Tablighiyun seperti ini. Bid'ah lebih mereka apa? Cintai. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian yang keenam, yukinnunal adawa li ahli sunnah. Mereka menyembunyikan permusuhan kepada ahli sunnah. Nah, ini banyak juga disaksikan oleh sebagian teman-teman salafiyin di sebagian tempat yang dikuasai oleh mereka. Luar biasa permusuhan tersebut. Ya. Makanya kalau mereka menyiarkan ikramul muslim, di antara 6 prinsip mereka adalah ikramul muslim, itu untuk golongan mereka. Karena wala wal baraknya ala apa? Ala hizbihim, bukan lillahi wa fillah. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ahlul bid'ah kal aqrab. Ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum. Mereka menyembunyikan kepala dan jasad mereka di tanah, namun yudhiruna adnabahum, menampakkan ekornya. Kalau sudah pas waktunya mereka akan menyengat. Maka waspada dengan ahli al-bidah atau yang semisal dengan mereka. Waspada. Mereka senantiasa membuat makar-makar licik, halus namun beracun. Ya, ini sekali lagi secara umum ahlul bidah, ahlul makar. Ya, mereka kadzabun. Mereka kalau istilahnya senyum di hadapan kita, hati-hati, senyuman serigala. Nah, yang ketujuh, yuzahiduna nas anil ilmin nafi talmihan wa tasrihan. Mereka menggembosi manusia untuk belajar ilmu agama. Ngapain mondok, ngapain kajian di masjid, lebih baik kita apa? Khuruj. Ya. Ilmu itu akan datang kalau kita apa? Khuruj. Naudzubillah min dzalik, Rasul mengatakan innamal ilmu bi at-ta'allum.
Seperti tadi, menggembosi apa? Derajat para ulama, meremehkan para ulama. Dikatakan ulama seperti sumur kalau mereka seperti sungai yang mengalir, yang lebih banyak manfaatnya. Ini istilahnya ucapan-ucapan mereka yang menghina para ulama, yang di situ pasti ada apa? Unsur ya, menjauhkan umat dari para al-ulama. Yang kedelapan, yarawna annahu la najata linnas illa an tariqihim. Mereka berpendapat tidak ada keselamatan kecuali lewat jalan mereka. Wa yadribuna ala dzalika mathalan bisafinatin Nuh maraqiba fiha najah wa man lam yarkab halak. Mereka memperumpamakan mereka sendiri dengan perahunya Nabi Nuh, yang menaikinya, yang ikut mereka maka selamat, yang tidak mau ikut maka binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaqulun inna da'watana kasafinatinu. Kata mereka, dakwah kami seperti perahunya Nabi Nuh. Ini dusta. Kenapa? Kalau Nabi Nuh dakwanya yang utama dan pertama dakwah apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Beliau mengingkari penyembahan kepada wali-wali yang telah mati. Namun beda dengan kelompok ini. Justru mereka malah mengkeramatkan tokoh-tokoh mereka. Bahkan di masjid markas mereka ada ya masjid yang di situ kuburan-kuburan apa? Wali-wali mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau mereka mengklaim dakwah mereka seperti perahu Nabi Nuh, ini tidak benar sama sekali. Dakwah Nabi Nuh yang utama dan yang paling utama adalah apa? Dakwah kepada tauhid, memerangi syirik. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yang kesembilan masih sama, la yahtamun bi tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma wa sifat. Enggak ada kajian mereka membahas masalah ini syirik, ini bid'ah, ya, karena itu yang mereka ingkari tadi. Tidak ada nahi mungkar, karena itu lebih banyak apa? Kerusakannya, enggak bermanfaat kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Demikian pula enggak ada kajian mereka tauhid asma wa sifat. Bahwasanya Allah istawa alal arsy. Ya, karena mereka di atas akidah Sufiyah Asy'ariyah. Yang ke-10 dan yang terakhir yang disebutkan di sini, innahum ghairu musta'iddina li talabil ilmi. Mereka tidak siap untuk belajar ilmu. Namun kalau untuk dakwah luar biasa, ya. Ini cerita singkat saja yang ana saksikan sendiri. Dulu ana punya teman satu angkatan. Dia dari kelompok ini, ya. Itu anak ya 4 tahun selesai kuliah, dia baru selesai prakuliah. Paham? Ya, kalau di Jamiah Islamiyah Madinah itu ada prakuliah, persiapan bahasa. Normalnya kalau orang Indonesia itu 1 tahun atau 2 tahun lah. Tapi ini tidak, 4 tahun. Itu pun masih belum bisa baca kitab. Paham? Ya, tapi kalau untuk huruf luar biasa. Paham? Kalau sudah musim liburan, keluar untuk dakwah bersama kelompoknya. Paham enggak? Dan dari sini kita tahu, enggak semua yang lulus dari sana itu apa? Alal aqidah wal manhaj yang sahih. Paham tom? Baik. Wa yarawna al-waqta alladhi yasrifu atau yusraf fi talabi ilmi dha'i'an. Dan mereka berpendapat waktu untuk belajar ilmu itu sia-sia. Karena yang paling pokok bagi mereka dakwah dan dakwah meskipun alal jahil. Dan ini wakil salahu min dafi. Meskipun mereka berusaha menutup-nutupinya, padahal itulah yang mereka apa? Praktekkan. Orang baru istilahnya tahu ilmu sedikit masalah urusan agama diajak khurut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bantahan kritikan terhadap mereka sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Dan yang terakhir,
kita mau menyampaikan tadi sebagian fatwa para ulama tentang hal ini. Di antaranya fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Beliau ini istilahnya minta tolong oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengkaji permintaan mereka yang minta dana kepada kerajaan Arab Saudi. Jadi di antara kelompok mereka minta dana ke kerajaan Arab Saudi sambil diberikan buku-buku referensi mereka. Kemudian oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dipelajari buku-bukunya. Maka beliau pun setelah mengkajinya mengatakan, wa a'rid li sumuwikum anna hadhil jum'iyata la khaira fiha. Setelah beliau mengkaji referensi mereka, beliau mengatakan organisasi mereka ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Fa innaha jum'iyatu bid'atin wa dhalalah. Ini adalah organisasi yang bid'ah dan sesat. Wa bi qiraatil muqtaibat al-murfaqah bi khitabihim wajadnaha tastamil ala dhalal wal bid'ah wa da'wa ila ibadatil kubur wa syirk. Kata beliau setelah mempelajari, membaca buku-buku yang mereka sampaikan, maka kita dapati buku-buku tersebut mengandung kesesatan, kebid'ahan, seruan kepada ibadatil kubur, mengkeramatkan, menyembah kepada kuburan keramat, wasyirk. Kata beliau, al-amru ladzi la yas'ul sukutu anhu, yang enggak boleh kita diam. Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini fatwa beliau yang paling akhir. Kata beliau, kullu man da'a ila Allah fahuwa muballigh. Setiap yang berdakwah ke jalan Allah, maka dialah yang muballigh. Balighu anni walau ayah. Lakin jama'atut tabligh al-ma'rufah al-hindiyah indahum khurafat. Namun kelompok jamaah tabligh yang dikenal di India memiliki banyak khurafat. Indahum ba'dul bid'ah wa syirkiyat. Mereka memiliki banyak kebid'ahan dan kesyirikan. Fala yajuzul khuruj ma'ahum. Maka tidak boleh khuruj bersama mereka. Dan seterusnya. Baik, masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama ahlussunnah. Yang lain kita mau tutup dengan ucapan Syekh Saleh As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Karena tadi yang sudah meninggal dunia, ini yang masih hidup di antara kita, yaitu Syekh Saleh As-Suhaimi hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang kelompok jamaah tabligh, wa yaqulu Syekh Saleh As-Suhaimi fi ma'ridi hadithi an jamaah tabligh annaha sufiyatun naqsyabandiyah sahruwardiyah qadiriyah jistiyah tantahi bi ashabiya ilal bai' ala hadhihi tariqat ar-rubaiyah. Ini diantara kesesatan-kesesatan mereka. Taib wallahu ta'ala alam. Sekali lagi kalau mau lebih terperinci, sudah kita sebutkan beberapa referensi yang membantah, membongkar kedok mereka, entah yang tipis maupun yang tebal. Baik, hal indakum soal? Ada seorang ustadz yang dulunya mengajar di sini mengatakan kepada santri, kalau kita fokus mengajar akidah dan tauhid saja, lantas siapa yang akan mengajar tata cara sholat, puasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau sudah mantan ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah bersihkan Al-Kautsar dari segala bentuk kotoran-kotoran dan virus-virus.
Yang kita katakan di sini, ya, ini orang yang pura-pura bodoh, pura-pura buta. Di Al-Kautsar banyak disampaikan akidah manhaj, betul tidak? Tapi apakah tidak ada pengajaran masa sholat? Hah? Ini orang yang apa? Wallahu ta'ala alam, seperti yang Allah firmankan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati. Bukan berarti kalau kita menfokuskan dakwah kepada akidah manhaj, kita meninggalkan yang lain. Buktinya antum sendiri merasakan. Saya olah. Apakah yang kita ucapkan dosa? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama dengan kita sekarang ini mengkaji tiap malam, ya, mulai Selasa, kalau tiap minggunya Selasa, Rabu, Kamis ada pelajaran hadis, ya, yaitu Arba'in Nawawiyah, ada pelajaran ya tafsir surah Al-Fatihah. Meskipun di situ kita tetap menegaskan masalah apa? Akidah. Tapi kita juga banyak kajian masalah akidah wasitiyah. Kita ngajar Al-Ibana As-Sughra. Itu kitab akidah, tapi di dalamnya juga ada pengajaran masalah apa? Fiqh. Paham? Cuma inilah namanya syubhat, dan lebih parah lagi, ini untuk menjatuhkan orang yang tidak disukai, namun dengan menyebarkan syubhat-syubhat yang dia sendiri ini adalah ya tidak benar. Ya, ini seperti Yahud, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk syubhat dan segala bentuk ad-dhalal, dan semoga Allah memberikan kepada kita dan kepada Ma'had Al-Kautsar keistiqomahan di atas akidah dan manhaj as-salaf. Ada yang lain atau ada syubhat? Tafadhal. Apakah ahlul bid'ah berteman dengan, ya, secara umum ahlul bid'ah mereka ahlul furqah, orang yang berpecah belah terutama dalam akidah. Kelihatannya mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Sebagaimana firman Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka mengira atau kalian mengira mereka bersatu, namun hati mereka berpecah belah. Tapi mereka akan bersatu kalau melawan ahli sunnah. Paham? Secara asal mereka, sebagaimana kata Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka berpecah belah. Apalagi masalah akidah. Apalagi masalah beragama, mereka beda-beda. Akidahnya, cara ibadah mereka, zikir mereka. Setiap tarekat punya ajaran sendiri, punya zikir sendiri. Paham? Tapi kalau mereka melawan ahlu sunnah, dakwah salaf firqah najiyah, mereka apa? Bersatu. Sebagaimana orang kafir, secara asal mereka apa? Ya, milal, banyak macamnya, banyak Tuhan mereka. Tapi kalau untuk melawan Islam mereka bersatu. Yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akratu ala qas'atiha. Sebagaimana kata Rasul, hampir-hampir umat-umat kafir mengerumuni kalian. Rasul mengatakan mereka umam, mereka ini banyak macamnya. Tapi kalau untuk melawan Islam mereka apa? Bersatu. Sama dengan ahli bidah demikian. Mereka secara asal beda-beda akidah mereka, ajaran agama mereka, tapi untuk melawan kebenaran mereka apa? Bersatu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang lain? Tafadhal. Ya, kalau dia hanya ikut-ikutan, ya, wala wal baroknya tidak di atas al bid'ah tersebut, ya kita anggap dia orang yang mukhti, keliru, orang yang apa, tidak paham, yang jahil. Insya Allah kalau kita nasihati dia mau apa, kembali kepada kebenaran. Beda dengan orang yang awam, tapi wala wal baroknya di atas bid'ah. Kalau antum nasihati malah ditempel mungkin itu. Ya, marah besar dia. Paham? Nah, ini yang wajib untuk diwaspadai. Jadi manusia bermacam-macam. Makanya sudah sering kita sampaikan, bedakan antara watak dengan watu. Ya, wataknya bid'ah ini yang dinamakan ahli al-bid'ah. Beda dengan yang ya sekedar
nggak enak, sungkan dan sebagainya, meskipun salah, tapi apa? Lebih ringan dibandingkan yang wala wal baroknya di atas bid'ah tersebut. Wallahu taala alam. Ada lagi? Baik, terutama yang ada syubhat-syubhat. Ya, yang nggak cocok sampaikan, jangan main di belakang. Baik dari tulab atau dari asatidzah. Ya, kita nggak ngajari antum taklid buta. Ya, sekali lagi antum bisa menyimak sendiri. Ya, kita nggak membantah kecuali dengan bukti, kita datang ke referensi. Kalau ada salah sampaikan, atau yang antum kira salah sampaikan. Nah, tafadhol. Taib, dalam pembahasan akidah Ahlussunnah yang dibahas adalah pemimpin kaum muslimin yang masih punya kekuasaan. Itu yang haram mencela mereka dan termasuk kelakuan khawarij mencaci maki mereka. Adapun yang sudah tidak memimpin, beda pembahasannya, bukan pemimpin lagi. Tapi masalahnya ngapain kok mencela, Pak? Mantan pemimpin kaum muslimin. Masih banyak ahli bid'ah yang layak untuk iya. Paham? Iya. Wallahu taala alam. Dan rata-rata mereka yang mencela itu berkaitan dengan masalah politik. Paham? Nah, jangan minasiyasatir antarku asyasa. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Masih ada banyak waktu, paling tidak 10 menit. Naam, tafadhal. Bagaimana kita membantah suatu pemikiran, ada pemikiran ketika melihat perbuatan seorang presiden kita, ketika waktu itu ada acara perayaan, dia tidak menggunakan masker, kemudian mereka bekerja membolehkan untuk membuka masker di depan. Iya, ini salah satu syubhat orang-orang yang malas sami'na wa ta'na kepada pemimpin, tapi berhujah dengan perbuatan pemimpin kaum muslimin. Sekarang kalau kita tanya peraturan yang ada, yang resmi, peraturan yang resmi, itu dianjurkan, diperintahkan memakai masker di hadapan umum atau tidak? Masih berlaku enggak peraturan itu? Ini yang resmi, ya. Maka ini yang kita apa? Lakukan. Adapun mungkin perbuatan dari sebagian, ya, yang di atas, ya kita katakan mungkin mereka punya udzur, lagi mau minum, ya, gimana nggak buka masker? Paham? Ini namanya syubhat. Sebagaimana tadi, ahlul bidah, ahlul jamaah tabligh mengambil fatwa sebagian ulama di kondisi tertentu, tidak mengambil fatwa mereka yang paten, yang baku. Paham? Itu diantara apa? Namanya asyubuhat. Mencari yang samar-samar, yang wadihat, mereka apa? Tinggalkan. Contoh yang lain misalnya. Kalau ada orang mengatakan paha bukan aurat. Kalau ada yang mengatakan. Dalilnya apa? Dulu Rasul pernah ketika duduk, ada Abu Bakar, ada Umar, tersingkap, ya, paha beliau. Tapi ketika Utsman masuk, ditutup. Paham? Berarti boleh dong. Paham? Pada Rasul sendiri mengatakan al-fakhidu aurah. Paha itu bagian daripada apa? Aurat. Nasnya jelas. Adapun tadi perbuatan Rasul, namanya apa? Bisa tergelincir ataupun istilahnya, ya, orang kalau duduk kadang apa? Tersingkap. Paham? Namun Rasul dengan jelas mengatakan ini yang apa? Wadihat. Al-fakhidu aurah. Kemudian sebagian ulama menjamakkan antara hal tersebut dengan ucapan as-sunnatul qauliyah muqaddamatun ala sunnatil fi'liyah. Sunnah qauliyah, ucapan Rasul yang mengatakan al-fakhid aurah lebih didahulukan dari apa yang terjadi pada apa? Perbuatan Rasul tadi. Paham? Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Naam.
Ya, intinya kalau seandainya kita berandai-andai, seandainya ada orang kafir hidup di negeri kafir, ya, dan belum sampai kepadanya dakwah, seandainya belum sampai dakwah Islam. Meskipun ya kita yakini kalau sekarang ini secara umum dakwah Islam di mana-mana, apalagi lewat internet dan sebagainya. Seandainya kita katakan ya, seandainya ada yang dia statusnya kafir, hidup di negeri kafir, tetangganya semua kafir, belum pernah mendengar dakwah Islam sama sekali. Kalau mati bagaimana? Maka Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami, kata Allah, tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul, sampai tegak hujjah atasnya. Kalau belum tegak hujjah atasnya, maka sebagaimana kalau antum mau lihat nanti tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, surat Al-Isra ayat belasan lah, berapa 13 atau berapa itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Ada sebagian orang yang nanti pada hari kiamat tidak langsung dimasukkan surga, tidak langsung dimasukkan neraka. Ada yang diuji di hari kiamat. Di antaranya orang-orang yang belum sampai kepadanya dakwah Islam. Entah karena tadi mungkin dia hidup terpencil di tengah hutan, di tengah gurun pasir, atau mungkin dia tuli bisu buta, nggak pernah nyampe kepada dakwah Islam. Ya, maka sekali lagi nanti lihat perinciannya dengan dalil-dalilnya oleh Imam Ibnu Katsir, mereka akan diuji terlebih dahulu. Di antara ujiannya disuruh masuk ke dalam api. Kalau dia masuk ke dalam api itu dia masuk surga karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak mau masuk ke dalam api itu, dia akan masuk ke dalam api neraka yang sesungguhnya. Paham? Jadi lihat lagi perinciannya, penjelasan ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Bagaimana kita menasihati, membedakan cara menasihati ahli bid'ah dari kalangan ulama mereka dan golongan awam mereka. Kalau golongan mereka yang termasuk ulama, ini enggak sembarang orang bisa menasihati. Ya, makanya dalam Islam ada istilahnya hajrul wiqayah dan hajrul jazr. Yaitu yang pertama berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau kita tahu ini gembongnya, ini tokohnya, kita nggak sanggup untuk menghadapinya, menjauh juga, jaga jarak sejauh-jauhnya daripada kita kena syubhat mereka. Ya. Adapun bagi para ulama ahlussunnah, kalau mereka melihat kemaslahatannya menasihati, mendebatnya, silahkan. Yang punya ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mendebat kelompok Al-Khawarij. Karena secara asal ahli bid'ah itu dihajar, dijauhi, diboikot. Namun boleh didekati untuk tadi mendakwahi, bukan untuk kerjasama, namun untuk mendakwahi mereka, untuk menasihati mereka. Tapi siapa yang menasihati? Para ulama yang mumpuni dalam masalah akidah, manhaj, dalam keilmuan. Adapun kalau orang awam, ya kalau kita merasa sanggup, ya membantah syubhat-syubhat mereka, tidak apa-apa nasihati. Ya, namun sekali lagi seseorang harus tahu dirinya sampai di mana batasan dirinya. Jangan sok baru belajar sekali dua kali ya masalah ahli bid'ah langsung menantang debat dengan mereka. Naudzubillah min dzalik, jangan. Paham? Ya, sudah pernah kita mungkin ceritakan ada kasus satu orang karena semangat mendakwahi ahli bid'ah masuk ke grup WA mereka. Paham? Disampaikan ya tulisan-tulisan ustaz-ustaz sunnah. Ketika ahli bid'ah sudah marah, ditantang debat dia. Tapi ini orang nggak tahu diri. Dijawab sama dia, kalau Anda mau menentang debat, datangi Ustadz Fulan. Dia yang ya memulai, tapi dia melempar, sembunyi tangan. Naudzubillah min dzalik. Paham? Ini sekali lagi tidak selayaknya. Paham? Harus tahu batasannya. Ada yang lain? Nah, tafadhal.
Ya, kata para ulama, dakwah kepada tauhid, ya, dakwah kepada sunnah, memerangi syirik dan bid'ah, itu terkadang harus dibedakan. Kalau antum punya kekuatan, kemaslahatannya lebih besar, tidak ada masalah antum sampaikan dakwah tauhid dan membantah kesyirikan dan antum tahdzir orang-orang tokoh-tokohnya. Ya, seperti mungkin di Arab Saudi sana, karena dakwah tauhid di atas angin istilahnya, mereka sebutkan tokoh-tokoh mereka, tidak apa-apa, nggak ada, ya, masalah sama sekali. Paham? Dalam artian, ya, kemaslahatannya lebih besar. Disebutkan apa? Sama nama-nama tokohnya. Beda dengan di sebagian negeri kaum muslimin yang lainnya. Maka cukup dakwakan tauhid, ya. Namun dalam masalah membantah, menyebut tokoh-tokoh itu harus hati-hati. Paham? Jadi ada terkadang dengan, ya, istilahnya to the point, sebutkan nama-nama tokoh mereka, kesesatannya. Ada pula yang hanya disebutkan secara kaidah saja. Ini syirik, ini bid'ah. Paham? Tetap dakwah tauhid, tetap memerangi syirik. Cuma retorikanya terkadang apa? Bedakan dengan yang di atas, ya, negara yang di atas sunnah dan di atas at-tauhid. Dan ini yang dijelaskan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala dalam kitab beliau Dirasat fil Manhaj. Paham? Tapi bukan berarti tidak dakwah tauhid akidah, tidak. Cuma hati-hati dengan penyampaian tadi. Paham? Nah, Masya Allah masih banyak. Kita disuruh untuk membantah syubhat, tapi kita tidak dibolehkan mendengarkan syubhat dari mereka. Bagaimana cara membantah mereka? Siapa yang nyuruh semuanya membantah syubhat? Ya? Ini kita sampaikan tadi, yang membantah para apa? Ulama yang mumpuni. Bukan yang baru belajar alif ba ta atau belajar mubtada khobar. Jangan. Ya. Seperti tadi, antum kalau membantah kelompok-kelompok tadi, coba referensinya ini. Sanggupkah antum baca? Kalau sudah mumpuni silakan. Kalau sudah antum kuasai silakan. Paham? Dan juga mendengarkan syubhat dari mereka bukan harus apa dari mereka langsung. Dari kitab-kitab para ulama yang menyebutkan syubhat-syubhat mereka. Paham? Ya, kalau sudah mumpuni silakan langsung teliti dari mereka sendiri. Paham? Jadi banyak caranya. Sekali lagi jangan gagal paham. Yang membantah syubhat itu yang sudah mumpuni, yang bukan apa yang masih belajar mubtada khobar tadi. Tapi dalam mentahdzir tidak ada masalah. Yang masih punya mubtada khobar silakan mentahdzir, namun dengan apa? Penjelasan para ulama ataupun ustadz yang sudah mumpuni. Nah, jangan dilarang secara mutlak, jangan disuruh secara mutlak, ada perincian. Karena memang ada syubhat, baru belajar mubtada khobar sudah mentahdzir. Ana bukan mentahdzir, tapi menyampaikan apa? Tahdziran ulama atau yang telah apa? Mentahdzir di atas ilmu dan bayan. Paham? Ya, bedakan antara dia yang sendiri mengumpas tuntas, membantah syubhat itu dengan yang sekedar menyampaikan saja. Ya, yang sekedar menyampaikan saja tahdziran dari yang sudah mumpuni, tidak ada masalah meskipun belum selesai mubtada dan khabar. Paham? Tidak ada syaratnya. Paham atau tidak? Ya, bedakan. Karena ada syubhat seperti itu. Nah, bagaimana sikap Ahlussunnah jika ada orang yang mengatakan fikih dan akidah itu sama pentingnya? Kita katakan ini orang yang jahil murakkab. Ini ya enggak ikut jamaah tabligh. Yang enggak mementingkan dakwah kepada apa? At-tauhid. Paham? Ya. Kalau Salafi Ahlussunnah membedakan, yang paling penting utama adalah dakwah kepada apa? Al-aqidah. Ini sudah maklum bid-darurah. Kecuali bagi hizbiyun ahlu al-bidah. Ya, kalau ada yang menyamakan, ini tadi jahil murakkab. Makanya Imam
Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam awal muqaddimah syarh Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin akidah itu semulia-mulia ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan walihada sammal imam wa huwal fiqhul akbar bin nisbati ila fiqhil al-asghar atau fiqhil furu'. Dialah yang dinamakan dengan fikih yang paling al-akbar. Makanya nama lain akidah adalah al-fiqhul akbar, yang paling besar dibandingkan fikih apa? Furu' dalam masalah tadi salat, puasa dan seterusnya. Paham? Jadi kalau ada yang menyamakan, ini jelas sesatnya. Maka wajib untuk tahdzir kalau memang layak ditahdzir. Bagaimana cara menjawab soal ini? Kenapa kita sujud ke Ka'bah? Kenapa enggak sujud langsung? Taib. Yang pertama, kita dalam beribadah hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dipintakan apapun sami'na wa ata'na, enggak usah ngeyel. Paham? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan Allah tidak beritanya kenapa Allah memerintahkan demikian, Allah berbuat demikian. Yang ditanya adalah apa? Adalah kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inilah alam annaka hajar la tanfa wa la tadur. Aku tahu engkau ini batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbilu kama qabatuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Ketika kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul salat menghadap ke Ka'bah, sami'na wa ata'na. Jangan tanya lagi. Ya. Kenapa kok sujud? Ini ada juga pertanyaan. Dulu pernah kita ditanya oleh santri. Ustaz, kenapa kalau sujud itu pantatnya yang di atas? Ini ada pertanyaan. Ini orang yang lugu namun kebablas. Ya. Ini memang waktu itu santrinya masih baru masuk. Cuma inilah sekali lagi yang belum tertanam sami'na wa ta'na dalam Kalau antum disuruh yang di atas kayak kayang gitu mau antum. Baik, seandainya pun ada dalilnya sami'na wa ta'na. Ya. Cuma sekali lagi itu kalau membantah secara akal-akalan. Ya, kalau kita sekedar berbicara, ini ada pertanyaan berkaitan dengan saudara yang mondok di tempat ahlul bidah. Ya, kalau sekedar assalamualaikum waalaikumsalam tidak ada masalah, ya, tapi harus jauh dari segala syubhat-syubhatnya. Kecuali kalau Anda sanggup membantah syubhatnya, tidak ada masalah. Dialog untuk membantah syubhat dan menasihatinya. Kalau nggak mampu, ya sudah, sekedar saudara, assalamualaikum waalaikumsalam, ya, sekedar ngobrol masalah keluarga dan sebagainya, tidak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang terakhir. Seorang da'i yang duduk bersama ahli bid'ah tetapi hanya sekedar duduk diam-diaman gitu. Hah? Ya, kalau yang dimaksud seperti tadi, saudara sekedar ngobrol masalah urusan dunia dan antum nggak sanggup menghajar dia dengan hajar, yaitu memboikotnya karena tidak punya kekuasaan dan kerusakannya lebih besar. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau antum mentahdir Pak RT antum yang ahli bid'ah, susah dapat surat nanti. Betul enggak? Ya, sekedar wikoya saja, kita menjauh dari subhatnya, menjauh dari majelis ilmunya. Tapi sekedar nyapa, assalamualaikum waalaikumsalam, tidak ada masalah. Sama dengan ini. Tapi kalau yang dimaksud duduk bersama ahli bid'ah di majelis mereka, mungkin nggak ada syubhat. Maka ini pertanyaan yang mengandung dua kemungkinan. Kalau sekedar duduk dalam urusan dari dunia, ketemu ahli bid'ah di pesawat, memang sudah kursinya ditentukan. Masa antum mau tukar dengan pilotnya? Ya kan enggak. Jadi sekali lagi lihat sikonnya dan adakah pilihan atau tidak. Tapi yang dilarang jelas yaitu duduk di majelis ilmu atau keagamaannya ahli bid'ah.
Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.